Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Muhairina dari kelompok 16 Fikih Siasah ingin menyampaikan sedikit materi yang berjudul Halu Ahli wal Aqdi. Di sini kita harus tahu dulu apa itu Ahlul Halli wal Aqdi. Secara bahasa, Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu ahlul, yang berarti orang yang berhak atau yang memiliki. Sedangkan hali, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, atau memecahkan. Yang ketiga itu akdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, atau membentuk. Para ahli fikih siasah merumuskan ahlul halli wal aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, Ahlul Halli wal Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Sedangkan menurut para ulama, An-Nawawi dalam Manhaj menyebutkan Ahlul Halli wal Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka atau masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sedangkan menurut Rashid Ridho juga berpendapat ulil amri adalah Ahlul Halli wal Aqdi, menyatakan kumpulan ulil amri dari mereka yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Yang kedua itu dasar hukum Ahlul Halli wal Aqdi. Menurut Muhammad Abduh, ulil amri adalah Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu kumpulan orang-orang yang profesional dalam bermacam keahlian di tengah masyarakat. Mereka adalah orang yang mempunyai kapasitas yang telah teruji. Mereka adalah amir, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua pemimpin yang teruji. Mereka juga menjadikan rujukan oleh umat Islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. Adapun yang disebut dengan adanya dasar Ahlul Halli wal Aqdi dalam kitab Allah yakni ulil amri terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah pada yang kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir itu ada tugas atau. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang tugas dan wewenang Ahlul Halli wal Aqdi. Adapun tugas dan wewenang daripada Ahlul Halli wal Aqdi ini yaitu yang pertama untuk melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip dan ijma' generasi salaf. Nah, jadi apabila muncul seorang pembuat bid'ah ataupun orang yang sesat yang menyebarkan syubhat tentang agama, maka Ahlul Halli wal Aqdi ini berhak memberikan hujah kepadanya serta menerangkan kepadanya mana yang benar dan juga memberikan hukuman sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Hal ini dilakukan adalah agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan juga masyarakat terlindungi dari segala usaha penyesatan. Kemudian adapun tugas dan wewenang daripada Ahlul Halli wal Aqdi yaitu yang berikutnya menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara serta menghentikan perseteruan di antara keduanya. Lalu yang ketiga melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci. Selanjutnya menegakkan supremasi hukum ataupun hudud. Lalu yang kelima melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh. Lalu yang keenam memerangi orang-orang yang menentang agama Islam. Selanjutnya mengambil fa'i ataupun harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa perseteruan dan bersedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat. Dan yang selanjutnya ialah menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal atau kas negara serta mengeluarkannya tepat pada waktunya. Syarat menjadi Ahlul Halli wal Aqdi. Adapun menurut Al-Mawardi, untuk menjadi Ahlul Halli wal Aqdi ini harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama, keadilan yang memenuhi segala persyaratannya, lalu yang kedua, memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya, lalu yang ketiga, memiliki kecerdasan serta kearifan yang menyebabkan ia mampu memilih imam yang bisa membawa maslahat bagi umat.
Sementara Ibnu Al-Fara memberikan pendapat bahwa untuk menjadi al-ikhtiyar harus memiliki 3 persyaratan, yaitu yang pertama adil, lalu yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan tersebut ia dapat mengetahui siapa saja yang berhak memegang tongkat kepemimpinan, lalu yang ketiga al-ikhtiyar harus terdiri dari para pakar dan ahli manajemen yang dapat memilah dan memilih siapa yang lebih pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan.